Sekali lagi saya katakan bahwasanya soal merawat tubuh, mempercantik tubuh, memperindah tubuh itu tidak ada larangan sama sekali di dalam Islam. Ya, apalagi kalau si perempuan sudah punya suami, berhias bercantik untuk suami itu ibadah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu Al-Faqir mendapatkan pertanyaan. Yang pertama, suntik filler yang fungsinya mengurangi kerutan, bukan menambah mancung, dagu atau hidung. Apakah termasuk merubah ciptaan Allah? Kalau tidak termasuk, bolehkah dikerjakan? Yang kedua, kriteria merubah permanen bagian tubuh itu bagaimana? Misal kita mengecat rambut berwarna merah, terus beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Apakah itu jadinya merubah permanen? Baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat sebenarnya perkembangan teknologi ini sudah sangat semakin maju. Ya, kalau zaman dulu kita tidak mengenal yang namanya video conference. Sekarang sudah ada video conference. Kalau dulu orang melakukan perawatan wajah menggunakan metode-metode klasik, menggunakan jamu, menggunakan bahan-bahan dasar yang sangat standar. Pada dasarnya mempercantik diri, menghias diri, merawat diri itu adalah sesuatu yang mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sesuatu itu hukumnya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Namun yang perlu kita ketahui, teman-teman sekalian, tentang bagaimana proses perawatan itu, bagaimana proses terjadinya kegiatan tersebut. Tadi yang dikatakan bahwasanya ada filler, ya. Filler itu sebenarnya apa sih? Kalau kita lihat menurut para pakar, menurut para dokter spesialis, filler itu apa? Mereka menyebut istilahnya dengan derma filler. Derma filler itu adalah sekelompok produk yang digunakan untuk menghaluskan atau menyamarkan garis-garis, kerutan, dan tanda-tanda penuaan di wajah serta tubuh. Serta juga dipakai untuk membentuk anatomi sesuai keinginan pasien. Nah, ini filler, ya. Jadi bukan hanya kerut-kerutan, hidung atau segala macam, tapi bisa juga sampai ke bentuk tubuh, ya. Lebih lanjut dikatakan ada berbagai tipe derma filler, ya, yang sudah dikembangkan, yang diklasifikasikan oleh para ahli. Pembagian derma filler itu dalam implantasi filler, lama efek terapi, dan sifat fisik filler ini sudah diklasifikasikan oleh para ahli. Meskipun kalau kita tahu filler ini banyak ragamnya, filler ini banyak sekali ragamnya. Namun menurut para ahli ini semua itu tujuan akhirnya sama. Apa? Yaitu mengembalikan kontur anatomi tubuh, mengembalikan bentuk yang berubah akibat proses menua, scar atau parut bekas luka, atau akibat-akibat tertentu. Itu intinya sampai ke sana, itu filler itu, ya. Nah, secara gampangnya dapat kita pahami bahwasanya filler itu apa? Filler itu setidaknya secara gampangnya dapat kita pahami bahwasanya filler itu setidaknya ada dua tujuan. Yang pertama tujuannya merawat tubuh, yang kedua tujuannya membentuk anatomi tubuh sesuai keinginan. Itu filler, ya, yang pendek dimancung-mancungin, hidungnya yang pendek dimancung-mancungin, dagunya pendek dipanjang-panjangin. Itu ya kira-kira seperti itu. Yang kerutannya bergaris-garis dihilangin gitu, ya. Nah,
Sekali lagi saya katakan bahwasanya soal merawat tubuh, mempercantik tubuh, memperindah tubuh itu tidak ada larangan sama sekali di dalam Islam. Ya, apalagi kalau si perempuan sudah punya suami, berhias bercantik untuk suami itu ibadah loh. Ya, jadi jangan dikatakan tidak salah. Ya, itu benar, tidak jadi masalah. Tapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita tahu, menambah volume bagian tubuh, bagian wajah tertentu agar tampak cantik, ini apakah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau kita alihkan kepada pembahasan taghayyuru khalqillah, seperti pertanyaan teman kita tadi, apakah termasuk merubah ciptaan Allah? Ini perkara taghayyuru khalqillah ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 119 yang berbunyi wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mengenai surah An-Nisa ayat 119 ini, para ulama memberikan tafsir. Salah satunya adalah Imam Ar-Razi. Ulama tafsir Imam Ar-Razi mengatakan, menjelaskan bahwa makna mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama, mengubah agama dan hukum Allah. Yang pertama, mengubah agama dan hukum Allah. Ini adalah pendapat yang unggul. Bukan hanya Imam Ar-Razi, tapi juga ulama-ulama yang lain seperti Imam An-Nakhai, Imam Sa'id bin Jabir, Imam Qatadah dan lain-lain. Yang kedua, taghayyuru khalqillah di sini berarti mengubah keadaan zahir, mengubah keadaan yang tampak. Beberapa teknisi antara lain mengebiri, ya, memotong kuping, atau lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Taghayyuru khalqillah. Mentato, kemudian menyambung rambut, ya, menyambung rambut. Ini masuk kategori yang kedua. Yang pertama tadi mengubah agama dan hukum Allah. Yang kedua mengubah keadaan zahir, seperti yang dijelaskan tadi. Mentato, menyambung rambut, ini kriterianya masuk dihukumi haram dan masuk kategori taghayyuru khalqillah. Ya, beberapa waktu yang lalu pernah Al-Faqir jelaskan di video yang dulu tentang keharaman mentato. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, la'anallahu al-washimat. Allah melaknat orang-orang yang membuat tato, wal mutashimat, dan yang minta tato, wal mutanammisat, perempuan yang pencukur alis dan yang minta cukur alis, wal mutafallijat, dan perempuan yang merenggangkan giginya, ya, lil husnil mughayyirat khalqallah, yang merubah, mempercantik, tujuannya itu untuk merubah ciptaan Allah. Ini haram. Nah, kalau untuk rambut bagaimana? Rambut ini apalagi pakai inai, kata orang Melayu, ya, pakai inai, pakai pacar, pakai henna, memotong kuku, memotong rambut, menindik telinga bagi yang perempuan. Ini menguruskan badan, menggemukkan badan, ya, diet, maksudnya diet kurus atau diet gemuk, ya, ini hukumnya boleh-boleh saja dan tidak jadi masalah. Bahkan dalam hal menyemir rambut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya Abu Quhafah itu pernah datang bersama ketika penaklukan Makkah. Itu rambutnya putih. Nabi kemudian bersabda, "Ghayyiru hadza
wajtanibus sawad, ya. Ghayyan, rubah ini warna rambutmu, ya. Wajtanibus sawad, tapi jauhi yang warna hitam, jangan yang warna hitam. Itu Rasul mengatakan. Nah, jadi kalau mau mengecat rambut ya silakan saja, tidak jadi masalah. Ya, intinya jangan warna hitam, kata Rasul. Nah, kalau kita lihat kenapa tato itu haram, kenapa yang lain itu tadi haram, memanjangkan rambut itu haram. Keharamannya di sini kalau kita lihat teman-teman, bukan keharaman di dzatih. Maksud keharaman di dzatih itu yang esensi bendanya haram. Seperti babi itu kan haram di dzatih, memang bendanya itu yang haram. Khamar itu haram li dzatih, zatnya memang yang haram. Tapi keharaman tato, keharaman yang lain-lain tadi, itu keharamannya adalah keharamannya li ghairihi. Maksud keharaman li ghairihi itu apa? Ada penyebab eksternal sehingga menyebabkan perkara ini menjadi haram. Nah, seperti yang filler tadi, zatnya kita tidak tahu. Ini zatnya apakah 100% halal ataukah dari sesuatu yang haram. Bahkan mencacatkan tubuh itu hukumnya haram, termasuk kategori taghayyur khalqillah. Nah, termasuk mengecat rambut. Kalau mengecat rambut boleh dari sesuatu yang jelas-jelas halal, jangan sesuatu yang mengandung perkara yang haram. Kalau mengecat rambut dari cat rambut yang haram yang tidak jelas kehalalannya, maka ini juga haram hukumnya untuk dipakai. Nah, berarti secara tidak langsung filler itu sendiri adalah menjadi haram ketika kita tahu zatnya dari mana. Dan juga filler ini kalau dia yang merubah bentuk tadi masuk kategori taghayyur khalqillah, sehingga filler pun bisa dihukumi menjadi haram. Menyambung rambut menjadi haram karena ada unsur tadlis di sana. Kalau kata ulama, unsur tadlis itu unsur penipuan. Nah, jadi teman-teman sekalian, keharaman filler yang merubah bentuk tubuh, keharaman filler yang membuat sehingga anatominya tadi berubah, itu keharamannya adalah keharaman li ghairihi, sebab sesuatu yang lain. Tapi kalau tujuan perawatannya itu dan bahan-bahan fillernya dari sesuatu yang halal, misalnya dari tanaman yang jelas-jelas halal, dan untuk merawat tubuhnya tetap cantik dengan bukan zat yang mengandung keharaman, silakan saja dipakai dan itu tidak jadi masalah. Bahkan ada sebagian ulama, salah satunya sebagian ulama yang bermazhab Hanafi mengatakan berhiasnya perempuan itu, sebagian ulama mengatakan kalau ada izin suami servis badannya untuk menjadi lebih cantik, ya tidak jadi masalah, karena untuk keindahan, untuk kebutuhan suami itu sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.